Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita banyak nikmat yang tak terhitung adanya, baik nikmat terasa maupun yang tidak terasa, sehat jasmani dan rohani kita, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, Habibana Habibullah Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para tabi'in, syuhada wassalihin, dan kita senantiasa sebagai pengikut setia sunnahnya sampai akhir zaman. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Tabrani an Abi Barakah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani yu'ajjiluhumallahu ay uququbatuhu fid dunya al-baghyu wa 'uququl walidain." Kata Nabi, ada dua golongan manusia yang akan mendapatkan siksa cash, langsung, kontan di dunia apabila ini dikerjakan. Dan dalam riwayat yang lain, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak ia akan mendapatkannya lagi. Jadi di dunia siksanya ini bersifat first sebelum di akhirat apabila tidak segera bertaubat. Nauzubillah. Maka di sini kita harus waspada sahabat, takutnya sifat yang dua golongan ini ada pada diri kita. Mari kita simak. Mana saja yang dua golongan itu? Yang pertama adalah al-baghyu, yang artinya pembangkang. Apa maksudnya? Pembangkang sulit menerima nasihat, baik nasihat dari orang lain ataupun nasihat dari diri sendiri. Ia sombong, ujub, merasa diri paling benar, paling bisa bahkan atas apa yang ia dapati, bukan karena siapa-siapa. Allah sangat benci kepada golongan ini. Dia tidak mau dinasihati, pembangkang, mengelak terhadap ajakan dan ajaran Allah. Azan pun dianggapnya sebagai nada bising yang tiada berguna. Nasihat daripada kiai, para pendai dianggapnya sebagai pembual. Bahkan orang yang sengaja menasihatinya langsung ia dianggap sebagai musuh. Disuruh sholat gak mau, pengajian ganggu waktu, baca Quran tak pernah, berjamaah ogah, dia hidup hanya memperturutkan hawa nafsu. Apa yang kita harapkan jika hidup serba kemauan kita, bukan keinginan Allah dan Rasulnya yang kita jalani? Maka golongan orang ini akan mendapatkan siksa di dunia. Apa saja bentuk siksaannya? Bisa berbentuk musibah langsung, penyakit parah, kematian mendadak, musibah, kebakaran, kemalingan, dan sebagainya. Semoga kita tidak termasuk kategori golongan ini. Yang kedua, yang akan mendatangkan siksanya Allah di dunia ini adalah wa'uququl walidain, artinya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sahabat, orang tua adalah keramat hidup yang mesti kita hargai dan hormati serta muliakan adanya. Bukan sebaliknya, dicaci, dimaki, dihinakan, bahkan ada anak yang tega berbuat aniaya terhadap kedua orang tuanya. Sungguh ini di luar batas kewajaran. Seharusnya kita ingat bagaimana orang tua kita dulu mengasuh, mendidik, menjaga serta membesarkan kita sampai sekarang ini. Tulang, daging, darah, kulit, rambut yang melekat di tubuh kita adalah hasil dari sebuah pengorbanan orang tua kita. Mereka tak pernah pamrih. Apakah kita lupa dengan kejadian semua ini? Sehingga ayat-ayat Allah banyak dalam Al-Quran tentang bagaimana kebaktian seorang anak kepada keluarganya. Saking pentingnya kedudukan orang tua. Ayatnya juga sampai disejajarkan mengabdi kepada Allah
juga berbakti kepada kedua orang tua kita, yang potongan ayatnya sebagai berikut. Anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wallahu alam. Allah sebagai sang Khalik saja sangat memuliakan orang tua kita, apalagi kita sebagai anaknya. Alangkah besar dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita berani menyakiti keduanya, sehingga para ulama pun mengurutkan dosa besar kedua setelah musyrik kepada Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua kita. Nauzubillah. Siksaannya pun kontan sebagai persekuat di dunia. Kita sudah banyak tahu, banyak cerita dan kisah nyata bagaimana akibat kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Dan itu semua tidak mau terjadi kepada diri dan keluarga kita. Semoga kita semua dijauhkan dari kedua sifat golongan di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang tua kita menjadi ahli surganya bersama kita bersama nanti, dan sama-sama mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih sahabat, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.